Perindustrian, Wamen Keuangan. Ya, Pak. Ya. Amcam tadi diambil ya. Amcam Pak sama US ASEAN. Kok nggak ada yang libur? US ASEAN sama Amcam sama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari US Amcam, kemudian US ASEAN, kemudian Ketua Umum Apindo dan Wakil Ketua Umum Kadin. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan untuk bagaimana kami mendapatkan masukan terkait dari apa kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden tarif Trump. Oleh karena itu, kebijakan yang dituangkan dalam International Emergency Economic Power Act dan juga National Emergency Act ini mulai kemarin tanggal 5 April Amerika menerapkan 10% dan mulai tanggal 9 mendatang yang hanya 3 hari dari sekarang ada tambahan resiprokal di mana Indonesia dikenakan 32%. Nah, sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita, apakah itu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura. Nah, oleh karena itu penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi, dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu, dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Nah, tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons, dan harapannya tentu Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara, maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah, oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan
Dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA, karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Nah, selanjutnya beberapa non-tarif measures, kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan import. Arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada import ekspor kita yang bisa sampai 18 billion dollars diisi dengan produk-produk yang kita import, termasuk gandum, cotton, bahkan juga salah satunya adalah produk migas. Di samping itu, Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery. Nah, mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika. Jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ada tambahan, Pak Omi? Cukup ya? Ya. Jadi ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT, itu kita sedang kaji dan kita akan respons. Ada lagi? Hampir semua negara ASEAN tidak retaliat. Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi, demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama. Jadi kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan, kemudian mekanisme TIFA-nya kita samakan. Ya. Proposalnya akan dibawa dari Indonesia ke USTR itu tadi boleh dijelaskan apakah meningkatkan impor dari US, kemudian yang tarif measure-nya apakah ada penurunan pajak impor dari barang-barang US? Jadi ada beberapa yang sedang dikaji. Pertama tentu kita melihat impor. Sebetulnya impor tarif kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5%. Bahkan untuk wheat maupun soybean itu sudah 0. Nah, mereka hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN import. Kemudian yang lain tentu kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit yang 18 billion itu bisa dikurangkan. Ya, baik. Komoditas atau kebijakan yang untuk menjadi daya tawar ke Amerika Serikat apa ya? Ya tentu ya kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia ekspor. Contohnya kalau ekspor Indonesia kan elektronik, contoh ekspor kita kan sepatu. Tetapi kan kita tahu bahwa komponen yang Amerika butuhkan itu tidak diberlakukan. Contohnya semikonduktor, kemudian furniture, produk daripada kayu, kemudian juga copper and gold, itu juga tidak ada. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.